البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada murajaah tadi telah kita ulangi sekilas tentang pembahasan yang lalu berhubungan dengan definisi iman. Ini diingat-ingat dengan baik, ikhwan. Nah, karena para salaf ketika mendefinisikan iman dengan qaulun wa amal, pada sebagian kita tidak paham itu apa maksudnya iman kok qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Padahal kebanyakan dari kita memahami bahwasanya iman itu ya berhubungan dengan keyakinan. Makanya pada sebagian perkataan salaf yang lain memerinci lagi. Naam, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Nah, masing-masing dari unsur penyusun iman tersebut dipahami dengan baik sehingga ketika ditanya mampu untuk menjawab dan mampu memberikan contoh-contoh. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala, wa huwa bid'un wa sam'una syu'bah. Wa huwa bid'un wa sam'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bahwasanya keimanan itu ada bid'un wa sam'una syu'bah, 70 sekian cabang. Nah, sekian ini yang diibaratkan dalam bahasa Arab dengan al-bid'u, ikhwani fillah. Al-bid'u yaitu suatu hitungan ma baina thalathah ila tis', yaitu jumlah antara 3 sampai 9. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, menyebutkan ittifaq dari ulama ahli tafsir bahwasannya annal bid'a ma baina thalath ila tis', itu antara 9 sampai antara 3 sampai 9 itu diistilahkan dengan bid'un. Jadi kemungkinan ayat 73 atau sampai maksimalnya 79. Yang menguatkan hal ini ya ikhwani fillah, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berhubungan dengan kisah atau penafsiran alif lam mim ghulibatir rum di awal surat Ar-Rum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kanal musyrikun yuhibbuna an tadhhara Faris 'ala Rum li'annahum ahlu authan. Adalah dulu orang-orang musyrikin suka negeri Persia itu menang atas Romawi. Kenapa? Karena orang-orang Persia penyembah berhala. Sehingga orang-orang musyrikin ya suka kalau orang-orang Persia yang menang. Maka al-muslimun yuhibbuna an tadhhara ar-Rum 'ala Faris li'annahum ahlu kitab. Dan adalah dulu kaum muslimin suka orang-orang Romawi menang atas orang-orang Persia. Kenapa? Karena
orang Romawi ahlu kitab. Mereka orang-orang yang menisbahkan sebagai pengikut para anbiya. Fadzakaruhu li Abi Bakar. Fadzakara Abu Bakr li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahum sayaghlibun. Nah, maka mereka yaitu kaum muslimin menyebutkan hal ini kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar membicarakannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, sungguhnya mereka itu akan menang, yaitu kaum Romawi memang akan menang. Makanya ketika mendengar itu Abu Bakar yakin memang, karena beliau as-siddiq, yaitu apa yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, beliau yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Romawi memang akan menang. Maka Abu Bakar pun menyebutkan hal ini kepada orang-orang yang saling bertaruh itu. Faqalu ij'al bainana bainaka ajalan fa in dhaharna kana lana kadza wa kadza wa in dhahartum kana lakum kadza wa kadza. Maka orang-orang musyrikin kemudian menantang, buat, kalau memang Rom akan menang, maka buat antara kami dengan kalian suatu tenggang waktu. Jika kami menang, maka kami harus mendapatkan demikian-demikian. Kalau kalian yang menang, yaitu orang-orang Romawi maksudnya, maka kalian akan mendapatkan demikian-demikian. Faja'ala ajalan khamsa sinin. Maka Abu Bakar kemudian memberikan tempo 5 tahun. Dalam artian setelah 5 tahun, Romawi akan menang. Ternyata berlalu 5 tahun, Romawi belum juga menang atas kaum Persia. Nah, baik. Maka Nabi Abu Bakar menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, ala ja'altaha ila dun? Qala arahu al-ashr. Qala Sa'id bin Jubair, al-bid' ma dun al-ashri. Thumma dhaharatir rum ba'du, fadzalika qawluhu alif lam mim ghulibatir rum. Ila qaulihi wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Nah, tidakkah engkau jadikan tempo itu di bawah 10, yaitu di bawah 10 tahun? Dan Sa'id bin Jubair mengatakan, istimba dari sini bahwasanya makna al-bid' yaitu hitungan di bawah 10. Dan memang kemudian apa? Kemudian orang-orang Romawi menang atas kaum Persia pada jangka waktu kurang dari 10 tahun, tapi di atas 5 tahun, 9 atau 6 sekitar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ar-Rum, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum fi ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin. Nah, bid'ah yaitu 3 sampai 9. Setelah kita tahu makna bid'ah, di sini Syekh memilih bid'un wa sab'una syu'bah. Nah, berarti antara 73 cabang sampai maksimalnya 79 cabang. Dan berhubungan dengan cabang-cabang iman ini, ikhwan, memang telah datang dalil. Cuman mengenai hitungannya ada perbedaan riwayat. Kalau kita perhatikan ada 3 bentuk periwayatan tentang jumlah
cabang-cabang iman. Taib. Yang pertama datang dengan penyebutan bid'un wa sittun, 60 sekian. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 sekian cabang, dan sifat malu itu termasuk dari cabang keimanan. Kemudian yang kedua, bid'un wa sam'una syu'bah, 70 sekian. Baik. Nah, menunjukkan hal ini, al-imanu bid'un wa sam'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Riwayat muttafaqun alaih. Nah, cuman ada keraguan padanya. Nah, di situ al-imanu bid'un wa sam'un atau bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian. Di sini ada keraguan. Kemudian riwayat yang ketiga dengan jumlah bid'un wa tis'un, dengan lafaz al-imanu bid'un wa tis'un atau bid'un wa sam'una syu'bah. Iman itu ada 90 sekian atau 70 sekian cabang. Riwayat ini dalam kitab Iman Ibnu Mandah. Semuanya sama dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, berarti kita butuh mentarjih, yaitu memilih dari 3 riwayat yang datang ini mana yang paling kuat. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menguatkan riwayat bid'un wa sittun, yaitu apa? 60 sekian. Kenapa? Karena riwayat bid'un wa sittun datang dari jalan Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah. Dan di sini Sulaiman bin Bilal meriwayatkan tanpa keraguan. Beliau mengatakan meriwayatkan apa? Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain sama dari jalan Abi Hurairah, juga dari jalan Abi Saleh, juga dari jalan Abdullah bin Dinar. Cuman setelah Abdullah bin Dinar ini, nah, berbeda orangnya. Kalau Sulaiman bin Bilal tanpa keraguan mengatakan bid'un wa sittun. Adapun Suhail yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar ragu-ragu antara 60 sekian atau 70 sekian. Kemudian, nah, jalan yang ketiga, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, anak dari Abdullah bin Dinar, meriwayatkan juga dengan keraguan, bid'un wa tis'un atau bid'un wa sab'un. Oleh karena itulah riwayat yang tanpa ada keraguan itulah riwayat yang kuat, ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala menguatkan riwayat bid'un wa sittun dengan alasan apa? Li'anna Sulaiman lam yasyuk, dikarenakan Sulaiman tidak syak dalam periwayatan faqala wa hadha syak waqa'a min Suhail bin Abi Saleh fi bid'in wa sittin atau fi bid'in wa sab'in. Jadi keraguan-keraguan pada riwayat Suhail bin Abi Saleh. Demikian pula pada riwayat Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Nah, ini pula yang kemudian dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam, sebagaimana dalam Fathul Bari beliau katakan riwayatu bid'un wa sittin huwal mutayaqqan wa ma'adahu mashkukun fi. Ini ingat-ingat. Bersamaan dengan masyhurnya dalam permasalahan cabang-cabang keimanan, biasa banyak mengatakan 70 sekian. Nah, ternyata kalau kita perhatikan dari si kuatnya riwayat, riwayat yang kuat tanpa ada keraguan padanya apa tadi? Berapa? Nabil? Berapa? 60 sekian.
Perhatikan. Riwayat 60 sekian. Bid'un wa sittun, itu riwayat yang kuat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Shalah rahimahullah taala. Dan yang meriwayatkan jumlah 70 sekian atau 90 sekian, mereka mengatakan karena tambahan dari seorang thiqah maka diterima. Cuman di sini kalau kita perhatikan riwayat, memang mereka meriwayatkan dengan au, menunjukkan keraguan-keraguan. Sehingga yang kita yakin dalam jumlah tersebut adalah bid'un wa sittun. Perkara berikutnya mengenai makna hadis ini yang menjadi dasar utama tentang masalah cabang-cabang keimanan, yaitu hadis Abi Hurairah, al-imanu bid'un wa tis'un, bid'un wa sittun, atau bid'un wa sab'una syu'bah. Fa afdaluha la ilaha illallah, yang paling utama adalah la ilaha illallah, yang paling tingginya dari cabang-cabang keimanan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling ringannya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, sifat malu itu merupakan cabang dari keimanan. Khilaf di kalangan para ulama ikhwan tentang makna cabang-cabang ini. Apakah cabang-cabang ini memberikan faedah pembatasan bahwasanya itu memang paten 60 sekian atau 70 sekian, ataukah disebutkan hitungan itu untuk menunjukkan sekedar banyaknya saja? Baik. Sebagian ulama berpandangan bahwasanya penyebutan jumlah-jumlah itu adalah litaksir, ya, litaksiril adad saja, untuk menunjukkan banyaknya jumlah, bukan untuk membatasi. Ya, bukan untuk membatasi. Kenapa? Dikarenakan sifat-sifat kebaikan, kemudian hal-hal yang menunjukkan keimanan, amalan-amalan saleh itu sangat banyak, melebihi 60 sekian atau 70 sekian yang disebutkan dalam hadis. Baik. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya jumlah itu memang untuk menetapkan batasan. Baik, maksudnya bahwasanya semua 6 sifat-sifat atau amalan-amalan yang menunjukkan keimanan itu terbatas pada jumlah tersebut dari sisi jenis. Walaupun kalau dari sisi cabang-cabangnya dirinci, namanya cabang kan masih ada ranting-ranting. Masing-masingnya tentunya sangat banyak. Dan kemungkinan pendapat kedua inilah yang rajih wallahu taala alam, yaitu bahwasanya anna khisalal iman kulluha khisalal imani kulliha tanhasiru fi bid'in wa sab'in aw bid'in wa sittina naw'an. Jadi jumlah itu untuk membatasi. Murajjihnya apa, yang menguatkan hal ini apa? Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan itu sebagai bentuk penjelasan, dalam konteks penjelasan. Karena Nabi SAW dzakaraha ala sabilil bayan wal idah. Beliau sedang menjelaskan, maka ya penjelasan beliau ya kita ambil. Karena menyebutkan suatu angka ya kita ambil, memang diinginkan jumlah itu. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddada a'dhamaha wa adnaha. Fa fi hadha dalilun ala anna al-'adada maqsud. Nabi sallallahu alaihi wasallam batasi yang paling tingginya apa? Yang paling tingginya apa, Rifki Kalimantan? Dari cabang keimanan yang paling tinggi apa? Qaul la ilaha illallah. Yang paling ringannya, paling rendahnya
menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik. Nah, ketika dibatasi yang paling tinggi dan yang paling rendah, menunjukkan bahwasanya jumlah yang disebutkan itu 60 sekian itu memang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar menunjukkan banyak, nah, tidak ada faedah menyebutkan jumlah tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, tatabu'ul ulama ala ta'dadiha. Buktinya para ulama pun berusaha untuk meneliti dan menghitung-hitung cabang-cabang keimanan tersebut dalam kitab-kitab tersendiri, ya kawan. Syu'abul Iman yang paling masyhur, karangan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Baik. Dan mayoritas kalau kita perhatikan memang mereka membatasi pada riwayat 70 sekian, ya kawan. Itu kalau yang mengarang kitab-kitab Syu'abul Iman. Ibnu Hibban mengarang Wasful Iman wa Syu'abuhu. Beliau menghitung ada 79. Kemudian Al-Minhaj karangan Imam Al-Halimi menghitung ada 77 dan seterusnya. Al-Baihaqi menghitung ada 77 dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman. Cuman itu ijtihad mereka. Dalam artian mereka hitung-hitung dari dalil-dalil yang menunjukkan cabang-cabang iman. Baik. Kemudian a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tingginya dari cabang-cabang keimanan itu adalah perkataan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini menjadi cabang keimanan yang paling tinggi. Kenapa? Nah, telah kita lewati sekilas pada pertemuan yang telah lewat, akhwan. Nah, dan kita perinci lagi dalam pembahasan ini. La ilaha illallah menjadi cabang iman paling tinggi karena beberapa perkara, beberapa hal. Nah, yang pertama dikarenakan la ilaha illallah adalah asal din. La ilaha illallah merupakan pokok agama ini. Tidak akan mungkin masuk di dalam Islam tanpa la ilaha illallah. Makanya dia merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pembuka surga ya la ilaha illallah. Tanpanya tidak akan mungkin. Dan telah kita lewati, kunci pun membutuhkan gigi-giginya. Jadi kunci itu butuh kita penuhi syaratnya. Yang kedua yang menunjukkan itu yaitu dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ayat kursi. Yang merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena padanya penetapan tauhid Allahu la ilaha illahu. Ini menguatkan, ikhwan. Bahwasanya la ilaha illallah yaitu a'la syu'abil iman. Kemudian dikarenakan la ilaha illallah berkonsekuensi keikhlasan dan ketawakalan dan hal-hal yang lain dari amalan-amalan hamba. Selama dia memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, maka akan tercapai kebaikan yang banyak, sehingga dia menjadi cabang keimanan yang paling tinggi. Ini sekilas tentang la ilaha illallah. Adapun syaratnya telah kita lewati, diingat-ingat, sehingga ketika ditanyakan bisa. Mungkin itu dulu, ya kawan. Naktahi bihadza, subhanakallah.